Selamat pagi, selamat datang di Zoom pemaparan materi budaya mutu, GAP, dan GHP kelapa sawit. Dengan saya sendiri, Immanuel Seplinus Subarani, dengan ini rem 010423 358. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang budaya mutu, good agriculture practice, dan good handling practice. Di latar belakangnya itu, kelapa sawit merupakan komoditas strategis nasional dan menjadi penyumbang devisa terbesar sektor perkebunan di Indonesia. Indonesia adalah produsen dan eksportir minyak sawit terbesar dunia. Namun, industri sawit saat ini menghadapi tantangan besar seperti isu keberlanjutan, kualitas produk, keamanan pangan, serta tuntutan pasar global. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan penerapan budaya mutu serta standar teknis seperti GAP dan GHP dalam seluruh rantai produksi kelapa sawit. Selanjutnya, tujuan presentasi ini yang pertama itu memahami budaya mutu. Yang kedua itu menjelaskan GAP pada kelapa sawit. Yang ketiga menjelaskan GHP pada kelapa sawit. Keempat, mengetahui hubungan ketiganya terhadap kualitas CPU. Dan mungkin saya akan menambahkan sedikit tentang keterkaitan beberapa keterkaitan tentang K3 yang mungkin. Penjelasannya, tujuan presentasi ini adalah agar kita memahami bagaimana sistem mutu diterapkan dari tahap budidaya hingga penanganan hasil. Dengan memahami hubungan antar budaya mutu, GAP dan GHP. Kita dapat melihat bagaimana proses produksi saling berkaitan dalam menentukan kualitas akhir minyak sawit. Selanjutnya, pengertian budaya mutu. Yang pertama, sistem nilai dan kebiasaan kerja berorientasi kualitas. Kedua, dilakukan secara konsisten. Tiga, berdasarkan standar operasional. Biasanya, menurut International Organization for Standardization, mutu adalah kemampuan produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dalam perkebunan sawit, budaya mutu berarti seluruh aktivitas kerja mengikuti standar yang telah ditentukan, mulai dari panen, pengumpulan, hingga pengangkutan. Budaya mutu bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi bagaimana proses dijalankan dengan benar. Selanjutnya, pentingnya budaya mutu. Mungkin beberapa orang menyepelekan ya, budaya mutu ini penting atau enggaknya. Ya, jawabannya penting. Yang pertama itu menjaga kualitas TBS, menurunkan FFA. Yang ketiga, meningkatkan rendemen. Yang ketiga, yang keempat, meningkatkan daya saing. Tanpa budaya mutu, kesalahan kecil seperti memanen buah mentah atau keterlambatan pengiriman dapat menyebabkan peningkatan FFA dan penurunan harga jual. Budaya mutu memastikan setiap pekerjaan dilakukan dengan standar yang sama setiap hari sehingga kualitas tetap terjaga. Oke. Baik, selanjutnya unsur-unsur budaya mutu.
Pertama, komitmen manajemen, itu yang pasti. Kedua, disiplin bekerja. Ketiga, SOP yang jelas. Yang keempat, evaluasi berkala. Dan terakhir, pelatihan rutin. Budaya mutu hanya bisa berjalan jika ada komitmen dari pimpinan dan kesadaran dari pekerja. SOP harus jelas dan dipahami semua pihak. Selain itu, perlu evaluasi dan pelatihan rutin agar kualitas kerja terus meningkat. Selanjutnya, contoh di lapangan. Yang pertama itu panen buah matang optimal, bukan maksimal ya. Itu merupakan dua arti kata yang berbeda. Yang kedua, tidak ada tanda tinggal. Yang ketiga, berendolan dikutip bersih. Dan keempat, TBS tidak lebih 24 jam. Contoh sederhana budaya mutu adalah memastikan tidak ada buah mentah yang dipanen dan tidak ada tandan yang tertinggal di pohon. Hal ini terlihat kecil, tapi sangat berpengaruh terhadap rendemen dan kualitas minyak kelapa sawit. Selanjutnya, pengertian GAP. GAP adalah pedoman teknis budidaya yang memastikan seluruh proses dilakukan dengan benar. Di Indonesia, penerapan praktik budidaya sawit juga berkaitan dengan kebijakan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui ada sedikit kesalahan teknis ya, dikarenakan jaringan. Jadi, saya ulangi tentang pengertian GAP. GAP adalah pedoman teknis budidaya yang memastikan seluruh proses dilakukan dengan benar. Di Indonesia, penerapan praktik budidaya sawit juga berkaitan dengan kebijakan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui sistem sertifikasi seperti ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil. GAP memastikan produksi berjalan efisien dan ramah lingkungan. Yang selanjutnya itu tujuan GAP. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas. Yang kedua menjamin kualitas. Yang ketiga melindungi lingkungan. Yang keempat menjamin keselamatan kerja. Dengan penerapan GAP, tanaman dapat tumbuh optimal karena kebutuhan hara terpenuhi, hama terkendali, dan panen dilakukan tepat waktu. GAP juga memperhatikan aspek keselamatan pekerja dan kelestarian lingkungan. Itu tadi saya bilang bahwa GAP atau GHP ini ada keterkaitannya dengan K3, keselamatan kerja dan lingkungan. Nah, hubungan budaya mutu dengan GAP, hubungan ketiga itu cukup cukup banyak ya keterkaitannya ya. Dari lingkungan, dari APD, mungkin ya keselamatan kerja, itu banyak. Selanjutnya, ruang lingkup GAP. Itu yang pertama dari pembibitan, penanaman, pemupukan, pengendalian hama, dan panen. Ruang lingkup GAP sangat luas karena mencakup seluruh siklus hidup tanaman kelapa sawit. Jika salah satu tahap tidak sesuai dengan standar, maka hasil akhir juga akan terpengaruh. Oleh karena itu, setiap tahapan harus mengikuti SOP, Standard Operational Procedure. Selanjutnya, GAP pada pemilihan bibit. Itu kita menjadi pembibitan ya. Yang pertama itu benih yang bersertifikat. Kedua, ketumbuhan seragam. Yang ketiga, bebas hama penyakit. Bibit unggul menentukan produktivitas kebun selama lebih dari 20 tahun masa produksi. Benih dari produsen resmi seperti PT Soft Indonesia memiliki jaminan kualitas genetik jika bibit tidak unggul,
produksi akan rendah dan sulit diperbaiki. Itu contoh aja ya untuk PT Sokvin. Selanjutnya itu GAP pada pemupukan. Baik, yang pertama itu berdasarkan analisis tanah dan daun. Jadi sebelum pemupukan kita mengambil sampel dari tanah untuk menghitung pH-nya dan kemudian kita ambil sampel daun untuk dibawa ke lab untuk dilihat apa yang perlu diperlukan untuk pemupukan lab tersebut. Yang kedua itulah prinsip 5T. Tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara, dan tepat tempat. Pemupukan harus sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jika berlebihan, biaya itu meningkat dan berisiko mencemari lingkungan. Jika kurang, produksi menurun. Oleh karena itu, analisis tanah dan daun sangat penting sebagai dasar rekomendasi pemupukan. Selanjutnya itu adalah GAP pada pengendalian hama. Yang pertama, monitoring rutin. Yang kedua, pengendalian terpadu. Dan yang ketiga, APD wajib. So, di sini adalah pengendalian hama dilakukan berdasarkan ambang ekonomi. Pestisida dilakukan sesuai dengan dosis agar tidak merusak lingkungan dan tetap efektif. Keselamatan pekerja juga harus diperhatikan dengan penggunaan alat pelindung diri atau APD. Selanjutnya, GAP pada panen. Yang pertama itu buah matang optimal. Yang kedua, interval 7 sampai 10 hari perputaran pemanenan. Yang ketiga, tidak ada buah mentah. Jadi di sini yang maksudnya di sini adalah panen merupakan tahap paling krusial karena langsung mempengaruhi mutu TBS. Buah mentah menghasilkan rendemen rendah, sedangkan buah terlalu matang meningkatkan FFA. Oleh karena itu, pemanen harus dilatih mengenali tingkat kematangan. Selanjutnya, pengertian GHP. Kita sudah beralih ke GHP ya, yaitu Good Handling Practice. Pengertian GHP adalah pedoman penanganan panen, hasil panen agar mutu tetap terjaga hingga ke pabrik. Pada kelapa sawit, GHP cukup penting, sangat-sangat penting, karena TBS cepat mengalami peningkatan FFA setelah dipanen. Jadi, TBS merupakan bahan yang mudah rusak setelah dipanen. Proses fermentasi alami dapat meningkatkan kadar FFA. Oleh karena itu, penanganan yang cepat dan bersih sangat penting untuk mempertahankan mutu awal. Selanjutnya, tujuan GHP. Yang pertama itu menekan kerusakan. Yang kedua itu menjaga kebersihan. Yang ketiga itu mempercepat pengiriman. Tujuan utama GHP adalah memastikan kualitas yang sudah baik di lapangan tidak menurun sebelum sampai ke pabrik. Kecepatan pengangkutan menjadi faktor utama dalam menjaga kualitas. Selanjutnya, GHP pada pengumpulan. Jadi, eh, TBS atau kelapa sawit yang sudah dipanen itu disusun rapi di TPH. Kemudian bernolan dikutip bersih, tidak tidak ada yang tertinggal di piringan maupun di antar pelepah kelapa sawit. Yang ketiga itu tidak bercampur sampah seperti daun kering atau semacamnya. Jadi bernolan itu memiliki kandungan minyak yang tinggi sehingga harus dikutip bersih untuk menghindari kehilangan hasil. TBS juga tidak boleh tercampur tanah atau sampah karena dapat menurunkan kualitas. Selanjutnya, GHP pada pengangkutan. Jadi, eh, sebelum pengangkutan itu, yang pertama itu pasti menggunakan alat angkut yang tidak overload, tidak menunggu lama di lapangan, dan maksimal 24 jam sampai pabrik. Jadi,
Semakin lama TBS menunggu, semakin tinggi FFA. Idealnya TBS diproses kurang dari 24 jam setelah panen. Armada pengangkutan juga harus bersih agar tidak mencemari hasil. Selanjutnya, keterkaitan. Budaya mutu itu sebagai dasar GAP budidaya. Baik, untuk selanjutnya adalah keterkaitan. Budaya mutu itu adalah dasar, GAP itu budidayanya, dan GHP itu penanganan hasil. Jadi budaya mutu menjadi fondasi dalam menjalankan GAP dan GHP. Tanpa budaya mutu, standar hanya menjadi dokumen. Jika ketiganya berjalan baik, maka kualitas produksi akan optimal. Selanjutnya itu dampak terhadap CPO. CPO itu CPO yang berkualitas memiliki yang pertama itu FFA rendah, rendemen tinggi, harga jual lebih baik, kadar kotoran rendah, warnanya baik, itu merupakan ciri-ciri CPO yang berkualitas tinggi, bagus. Standar internasional seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil juga menuntut praktik budidaya dan penanganan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa mutu tidak hanya penting secara teknis, tetapi juga secara ekonomi dan global. Jadi kesimpulannya, budi, budaya mutu itu adalah fondasi. Kedua, GAP menjamin proses budidaya. Yang ketiga, GHP menjaga mutu hasil. Yang ketiga, keti- ketiga-tiganya ini, yang terakhir itu, ketiganya ini saling terintegrasi, integrasi, saling sejalan ini artinya. Semua. Jadi penerapan budaya mutu, GHP, dan GHP itu secara konsisten akan meningkatkan daya saing industri kelapa sawit Indonesia. Ketiganya tidak dapat dipisahkan karena saling mendukung dalam menghasilkan CPO berkualitas tinggi. Saya akan sedikit menjelaskan tentang keterkaitan mungkin ya tentang ketiga. Nah, sini cukup penting. Jadi seperti pertama itu hubungan budidaya mutu dan ketiga. Jadi budaya mutu bukan hanya bicara tentang proses produk, tapi juga proses kerja. Proses kerja yang bermutu harus aman dan tidak menimbulkan kecelakaan. Jadi untuk mengejar suatu kualitas itu tidak ujuk-ujuk harus tentang hasilnya, tapi juga kita harus melihat atau menjaga proses pekerja agar tetap aman dan tidak menimbulkan kecelakaan. Dalam sistem manajemen mutu, menurut International Organization for Standardization, aspek keselamatan kerja menjadi bagian standar sistem manajemen yang integrasi. Jadi pekerja tidak bekerja, pekerja dapat bekerja tanpa memperhatikan keselamatan. Jadi resikonya kecelakaan meningkat, produktivitas menurun, kualitas kerja terganggu, dan biaya perusahaan meningkat. Artinya tidak mungkin tercapai mutu yang baik jika keselamatan kerja diabaikan. Jadi itu merupakan satu contoh hubungan budaya mutu dengan ketiga. Contoh di kebun ya. Contoh pemanen tanpa APD bisa cedera saat menggunakan egrek. Dan juga contohnya dia bawa motor, terus egrek tadi tidak ada sarungnya atau penutup dari egrek tersebut itu juga menimbulkan suatu kecelakaan kerja. Itu membahayakan juga dari
untuk si pemanen dan masyarakat sekitar atau pekerja lainnya. Yang kedua, operator alat berat tanpa standar keselamatan dapat menyebabkan kerusakan dan kecelakaan. Itu mungkin dari alat berat ya, dari operator alat berat. Itu yang pertama keterkaitannya. Mungkin yang kedua, keterkaitan GAP dengan ketiga ya. Jadi GAP itu tidak hanya mengatur, baik kita lanjutkan lagi. Maaf jika ada salah teknis lagi ya, cara jaringan ini. Yang kedua itu, GAP itu tidak hanya mengatur teknik budidaya, tetapi juga mengatur keselamatan kerja dalam proses budidaya. Dalam regulasi nasional oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia, penerapan praktik budidaya yang baik mencakup pertama itu penggunaan APD saat aplikasi pestisida. Yang kedua itu penyimpanan bahan kimia yang aman. Yang ketiga pelatihan penggunaan alat. Contohnya GAP dalam ketiga itu yang pertama itu penyemprotan pestisida wajib memakai masker, sarung tangan, sepatu boot dan eh, sapron kalau tidak salah ya. Mohon diralat jika salah. Yang kedua, alat semprot tidak boleh bocor. Tiga, gudang pupuk harus memiliki ventilasi yang baik. Yang keempat, operator traktor harus terlatih. Jika GAP diterapkan tanpa meningkatkan ketiga, maka risiko keracunan, kecelakaan kerja, dan pencemaran lingkungan meningkat. Itu adalah terkaitan GAP dan ketiga ya. Ya. Selanjutnya terkaitan GHP dan ketiga. GHP itu tidak juga sangat berkaitan dengan GHP karena proses pengumpulan dan pengangkatan TBS melibatkan aktivitas fisik yang berat dan alat transportasi. Contohnya itu pertama pekerja pengangkut TBS berisiko cedera punggung. Jadi pemuat itu jika tidak punya skill atau tenaga yang kuat, maka dia memiliki risiko cedera di punggung atau di tangan atau di kaki, entah terkira atau patah. Itu cukup berisiko. Kedua itu risiko tertimpa tandan saat loading. Jadi ketika si pengangkut, si pemuat mengangkat buah TBS ke atas truk tadi, jika tidak memiliki tenaga yang kuat, risikonya tertimpa saat pengangkatan buah tersebut. Yang ketiga adalah risiko kecelakaan kendaraan saat transportasi. Jadi, eh, menurut eh, yang sudah saya lihat di perusahaan, mereka biasanya itu memakai jaring saat proses pengangkutan buah dari TPH ke menuju ke pabrik. Itu mereka pakai jaring. Selanjutnya, jadi penanganan hasil yang baik harus dilakukan dengan teknik angkat yang benar. Jadi meruang skill ya. Terus menggunakan alat bantu jika tidak mampu mengangkat buah tersebut mungkin harus berdua dengan temannya dengan rekan kerjanya atau menggunakan alat bantu lain. Yang terakhir itu mengikuti prosedur keselamatan kendaraan. Seperti saya bilang tadi, menggunakan jaring agar uh, menutup kemungkinan buah jatuh saat di jalan menuju pabrik. Jadi secara sistem, secara sederhananya itu budaya mutu itu merupakan fondasi seperti awal tadi. GHP itu standar teknis budidaya, GHP itu penanganan hasil, dan ketiga itu menjamin proses berjalan aman dari semua proses ketiga-tiganya tadi. Jadi keempatnya saling mendukung dan membentuk sistem manajemen perkebunan yang profesional. Standar keberlanjutan global seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil juga mewajibkan penerapan aspek keselamatan kerja dalam operasional perkebunan karena itu yang lebih utama. Dampak jika ketiga diabaikan, yang pertama itu kecelakaan kerja meningkat, produktivitas menurun, biaya pengobatan meningkat, moral pekerja turun, citra perusahaan buruk, dan mungkin ya karena biaya pengobatan meningkat tadi mungkin jadi cost yang berlebihan untuk perusahaan. Jadi akibatnya budidaya mutu tidak berjalan optimal.
dan GHP tidak efektif. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari budaya mutu, GAP dan GHP. Jika teman-teman ada yang perlu tanyakan, boleh tanyakan. Jika ada kesalahan kata maupun penyampaian dan materi yang lainnya, mohon dimaklumi karena tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia tidak luput dari kesalahan. Jadi mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Ada upah Batak mengatakan, si titi sugopa golang-golang pangarautna. Tung apa na terpatu saya gudang ma pinasuna. Hem matutu. Pagi.